Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga tipe dalam tes listening dalam TOEFL dan beberapa strateginya, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang short dialogue atau dialog pendek, ya. Oke, dialog pendek ini terdiri atas dua orang, ya. Spoken dialogues between two speakers. Kemudian pembicara ketiga akan menanyakan tentang apa yang telah disampaikan oleh kedua pembicara, ya. Kemudian teman-teman akan diminta untuk memilih dari 4 jawaban yang mana yang paling tepat, ya. Dan di antara satu dialog dengan dialog berikutnya terdapat waktu 12 detik untuk berpikir. Dan dalam satu tes TOEFL ada 30 soal, ya, 30 dialog. Oke, ini contohnya, do you think I should leave this chair against the wall or put it somewhere else? Oke, apakah menurutmu aku harus membiar atau meninggalkan kursi ini dekat dengan dinding atau menaruhnya di tempat lain? Kemudian F1 di sini, F1 menjawab over by the window, say, di dekat di bawah jendela kalau menurut si perempuannya, ya. Kemudian M2, what does the woman think the man should do? Apa yang harus dilakukan apa yang difikirkan oleh perempuan tadi tentang apa yang harus dilakukan oleh laki-lakinya. Menurut si perempuannya, laki-lakinya harus gimana? Yang A, open the window, B, buka jendela, B, move the chair, memindahkan kursinya, C, leave the room, meninggalkan ruangan, atau D, take a seat, duduk. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B, ya, move the chair. Karena menurut tadinya di dekat dinding, kemudian menurut si woman-nya sebaiknya di bawah jendela. Oke, jadi si laki-lakinya harus move the chair. Oke, kita masuk ke beberapa strategi untuk mengerjakan short dialogue. Ya, yang pertama adalah fokus pada line terakhir atau pembicara kedua. Oke, karena seringnya soal seperti ini jawabannya terdapat di pembicara kedua atau yang ditanyakan seringnya ke pembicara kedua. Contohnya di sini, Billy really made a big mistake this time. Billy benar-benar membuat sebuah kesalahan yang besar kali ini. Kemudian woman menjawab, yes, he forgot to turn in his research paper. Ya, dia lupa untuk mengumpulkan paper karya tulisnya atau karya penelitiannya, ya. Kemudian naratornya akan bertanya, what does the woman say about Billy? Apa yang dikatakan oleh perempuan tadi tentang Billy? Jadi refernya atau merujuknya ke pembicara kedua, ya, teman-teman. Makanya teman-teman fokus ke pembicara kedua. Kemudian jawaban yang paling tepat adalah yang D, ya. He didn't remember to submit his assignment. Dia lupa, ya. Kalau forgot itu lupa, didn't remember berarti tidak ingat untuk mengumpulkan tugasnya, gitu, ya. Oke. Ini ada latihan-latihannya, nanti ini aja langsung di tugas saja yang saya akan berikan. Kemudian skill kedua, teman-teman choose answers with synonyms. Pilih jawaban yang ada sinonimnya, oke? Yang merupakan sinonim dari apa yang disampaikan oleh pembicara kedua. Contohnya di sini, why is Barbara feeling so happy? Mengapa Barbara sangat senang? Yang temannya menjawab, she just started working in a real estate agency. Dia baru saja mulai bekerja di sebuah agen perumahan elit. Ya, what does the man say about Barbara? Apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan oleh laki-laki tadi tentang Barbara? Oke, di sini kalau kita lihat ada sinonim, ya. She just started working. Berarti kita cari yang merupakan sinonim dari yang disampaikan oleh pembicara kedua. Oke, contohnya di sini she just started working, berarti mulai, ya. Kita cari di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B, ya. Started ini sinonimnya begin, working ini sinonimnya a new job. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat yang B. Cari jawaban yang merupakan sinonim, ya.
Karena jarang sekali jawaban yang betul akan menggunakan kata yang sama ya dan dengan apa yang disampaikan oleh pembicara kedua. Oke, kemudian skill yang ketiga adalah teman-teman hindari suara-suara yang mirip karena ini pengecoh ya teman-teman ya. Oke, contohnya di sini why couldn't Mark come with us? Mengapa Mark tidak bisa datang dengan kita? Woman-nya menjawab he was searching for new apartment. Dia sedang mencari sebuah apartemen baru. Oke. Ya. Kemudian what does the woman say about Mark? Apa yang dikatakan oleh perempuan tadi tentang Mark? Ya, di sini kita lihat jawabannya. He was in the department office. Di sini ada kata department yang mirip dengan kata apartment ya, pronunciation-nya. Jadi padahal ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan apartment ya. Jadi teman-teman silahkan hindari ya kalau ada suara-suara yang mirip dengan kata yang ada di pembicara kedua. Kemudian kita lihat yang B ini justru nggak ada yang mirip ya, tapi ini jawaban yang betul. He was looking for a place to live. Maksud dari dia mencari apartemen baru kan berarti dia mencari sebuah tempat tinggal. Dan ini di sini ada sinonim ya, tadi yang skill kedua. Searching itu sinonimnya looking for. Apartment itu sinonimnya place to live. Oke. Okay? Kemudian he was working on his research project. Dia sedang mengerjakan research projectnya. Nah, di sini nggak ada hubungannya sama apartemen, tapi di sini ada kata research yang mirip dengan kata search, ya. Ini search dan research ini hampir sama. Kemudian yang di he had an appointment at church, punya janji, appointment, apartment hampir sama, appointment, apartment, kemudian church, search hampir sama juga ya. Jadi teman-teman pilih jawaban yang nggak ada suara yang mirip justru dengan pembicara kedua. Itu malah justru jawaban yang betulnya. Oke. Oke, itu saja untuk yang tipe pertama yaitu short dialogue. Terima kasih.